Halo, selamat sore pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Selain 3 informasi utama tadi, iNews Sore juga akan menghadirkan informasi lain, diantaranya situasi Kota Tegal pasca PSBB tidak diperpanjang. Bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Stefani Patricia, kita awali iNews Sore dengan sejumlah berita pilihan. Di antaranya, warga Asahan Sumatera Utara menyegel kantor desa karena kecewa penyaluran BST serta pasar Tanah Abang yang tetap ramai di tengah pandemi. Subdit Jatanras Polda Sumatera Selatan menggerebek rumah tersangka penyekapan di Ilir Timur, Palembang. Penyekapan terjadi lantaran korban dituduh sebagai mata-mata polisi. Sebelumnya korban penyekapan sempat bertransaksi narkoba dengan pelaku. Berdasarkan hasil tes urin, keduanya positif narkoba. Berdasarkan laporan dari istri korban ke Polda, pada kedua tersangka kita kenakan pasal 333 melakukan penculikan dan merampas kemerdekaan orang. Bareskrim Polri mengungkap peredaran sabu seberat hampir 1 ton yang berasal dari Timur Tengah. Tim Satgas Khusus Bareskrim Polri menggerebek gudang penyimpanan narkoba ini di Serang, Banten. Pengintaian atas jaringan ini sudah berlangsung sejak Desember 2019 silam. Polisi menyita 821 kg sabu yang disimpan di sebuah gudang di tengah permukiman warga. Pelaku merupakan warga negara asing asal Pakistan dan Yaman. Mobil polisi ini nyaris menjadi sasaran warga yang menuntut kepala desa di Kecamatan Muara Enim untuk mengundurkan diri. Padahal mobil ini sedianya menangkap warga yang menjadi provokator dalam perusakan rumah kepala desa yang diduga memotong dana bantuan sosial tunai. Sebelumnya 2 kepala desa di Kecamatan Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan didemo warga karena diduga memotong dana BLT. Pasca kejadian ini, Bupati Muara Enim bersama Kapolres langsung turun ke lokasi guna meredam amarah dan menyelidiki dugaan pemotongan BLT. Masih terkait bantuan, di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, warga yang tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial dan bantuan lainnya akibat menyegel kantor desa. Warga menyegel kantor desa karena kecewa atas penyaluran bantuan sosial dan tidak dapat bertemu perangkat desa. Tak ada bantuan jago, Nek. Kita harap Pak Kades lebih perhatian, Nek. Tak ada perhatian langsung aku, Nek. Warga berharap penyaluran bantuan sosial tunai senilai Rp600.000 tepat sasaran. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat masih ramai oleh pedagang dan pembeli, meski masih ada pembatasan sosial berskala besar. Warga yang berbelanja mengabaikan aturan PSBB dengan tidak menjaga jarak aman dan masih ada yang tidak menggunakan masker. Pedagang yang berjualan bukanlah mereka yang dikelola oleh PD Pasar Jaya, yaitu Pasar Tanah Abang Blok A, B, F, dan G. Aktivitas jual beli yang menyebabkan kerumunan adalah mereka yang berjualan di sepanjang trotoar kawasan Tanah Abang. Pengelola kawasan yang ramai ini berasal dari perorangan. Pedagang yang nakal berjualan berasal dari pedagang yang hariannya memang berjualan di trotoar Tanah Abang. Mereka memanfaatkan rumah-rumah penduduk sekitar dan kios-kios yang dibangun secara ilegal. Hal yang sama juga terjadi di Pasar Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur. Pasar ini dipadati penjual dan pembeli yang mencari kebutuhan hari raya. Aktivitas jual beli di Pasar Mester juga mengabaikan protokol kesehatan. Warga tidak menjaga jarak aman dan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker. Kerumunan masyarakat terjadi bukan hanya di tempat yang menjual bahan kebutuhan pokok, namun juga di toko-toko baju, kue, hingga kelengkapan rumah tangga. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Padahal ibu kota Jakarta memiliki angka positif kasus virus corona terbesar di Indonesia.
Ratusan warga Rangkas Bitung, Lebak, Banten langsung berebutan masuk ke mal sesaat pintu dibuka Jumat pagi kemarin. Warga tak hiraukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak. Bahkan serbuan warga ke dalam pusat perbelanjaan membuat petugas keamanan tidak sempat memeriksakan suhu tubuh sebagai salah satu pencegahan penyebaran virus corona. Menurut salah satu warga, mereka berdesakan untuk mencari kebutuhan lebaran. Oh, rame sih dari jam 8 lah pagi dari tadi. Ya. Itu kebanyakan warga mau apa sih, Pak? Mau beli baju lebaran gimana, Pak? Tahu warga sih. Kayak kita buat nyari-nyari keperluan ini aja lebaran gitu, habis THR gitu ya, gitu. Takut nggak, Kak, dengan ada kondisi ini, kan? Ya takut, cuman mau gimana lagi sih, Kang? Siap. Viralnya video warga yang ramai menyerbu pusat perbelanjaan di Rangkas Bitung membuat pemerintah Kabupaten Lebak mengancam akan menutup pusat perbelanjaan karena tak mengindahkan protokol kesehatan. Apalagi pada hari Kamis, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak baru saja merilis pasien pertama positif corona. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ayo Kak, mampir Kak di IGD kita. Silakan pilih menu yang terbaik ada di IGD COVID kita. Silakan Kak. Selamat datang. Halo Kakak, silakan. Ada yang mau pasang oksigen atau mau disaksen atau mau sekalian pasang ventilator, boleh. Ya, pemirsa, dari rangkaian berita pilihan dan warga menyerbu mal di tengah pandemi, kita beralih ke Pasar Payakumbuh, Sumatera Utara. Pasca kericuhan petugas dengan pedagang, aktivitas jual beli di Pasar Payakumbuh, Sumatera Barat kembali normal. Petugas memperketat penjagaan dan memastikan seluruh warga mematuhi protokol kesehatan. Pasca kericuhan Jumat kemarin, hari ini aktivitas jual beli di Pasar Payakumbuh, Sumatera Barat kembali normal. Namun penjagaan di seluruh pintu masuk pasar diperketat. Warga yang berbelanja diwajibkan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, dan mengenakan masker. Untuk mencegah penumpukan warga, lokasi parkir sepeda motor dan kendaraan roda 4 pun dipisah. Ya, tanggal hari Lebaran tak boleh buka. Tahu ditutup 2 hari Lebaran. Nah, itu kesalahpahamannya. Suratnya edarannya kan hari Lebaran, bukan sekarang kan penutupan. Ada surat edarannya tuh. Sebelumnya, video para pedagang pasar Payakumbuh membongkar paksa besi pembatas akses masuk pasar viral di media sosial. Para pedagang tidak terima akses masuk pasar dihalangi pagar pembatas karena pembeli tak bisa melintas. Menurut polisi, peristiwa ini hanya kesalahpahaman karena petugas hanya menertibkan lahan parkir di pasar. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah total pasien positif corona di Indonesia kini menjadi 21.745 orang. 1.351 diantaranya meninggal dunia, sementara 5.249 orang dinyatakan sembuh. Dari data ini, konfirmasi COVID-19 yang positif naik sebanyak 949 orang. Sehingga totalnya menjadi 21.745 orang. Sembuh meningkat 192 orang sehingga menjadi 5.249 orang. Meninggal 25 orang sehingga menjadi 1.351 orang. Sudah 399 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Pemantauan yang kita laksanakan terhadap ODP sampai saat ini masih ada 49.958 sedang dalam proses pemantauan, sedangkan yang diawasi dari pasien sampai saat ini sebanyak 11.495 orang. Saudara-saudara, gambaran inilah yang kemudian kita dapatkan
bahwa penularan masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, pesan pemerintah, pesan tentang COVID, ikuti dengan baik.